Ah, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi harus melewati beberapa video gagal dan juga audio yang gagal. Ya, wajarlah untuk usaha yang pertama. Saya merekam video ini pukul 11.37 malam hari karena rumah saya di pinggir jalan, sehingga nanti kalau misalkan rekamnya di waktu rame banyak suara-suara yang masuk, terutama suara motor. Di video ini saya hanya menggunakan kamera dari ponsel HP Oppo A37F karena itu suaranya kurang greget, maka saya menggunakan eksternal mikrofon. Antara gambar dan suara direkam terpisah, kemudian saya edit satu persatu di laptop. Video yang biasanya pemula nggak perlu pakai ponsel ataupun kamera yang mahal-mahal. Yang penting dia sudah support minimal. Kalau untuk HD sudah support untuk 1080p minimal 25 frame per second. Dan ini minimal sudah tadi ya, sudah 1080p, sudah 25 frame per second. Dan untuk mic, ini mic harga 100 ribuan. Untuk suara saya lebih fokus ketimbang untuk video ya. Jadi untuk gambar, video, doakan saja biar saya cepat-cepat ganti kamera, biar yang nonton itu lebih betah. Untuk lainnya tadi sudah mic. Kemudian untuk suara saya menggunakan preamp mikrofon, preamplifier mikrofon untuk menguatkan suara dari mic ini. Dan untuk memasukkan suara ke dalam komputer, ke dalam laptop saya menggunakan sound card seharga 10 ribuan, entah mereknya apa itu, MTech. Saya tidak disponsori oleh MTech, saya beli sendiri. Podcast saya ini podcast DIY. Sebetulnya bukan podcast yang ngomong sendiri, itu namanya apa ya? Khotbah apa ya? Khotbah aja lah ya, biar kalian suara motor. Biar kalian familiar dengan istilah itu. Jadi kalau misalkan seperti ini biasanya kan pakai streamer, kemudian kalau 2 orang itu yang disebut dengan podcast. Kalau ini single ya sebut saja khotbah ya. Untuk perekaman suara pakai software. Jadi saya laptop ini cukup lama, laptop AMD A8. Ya kalau misalkan kalian punya budget sekitar 2 jutaan sudah bisa mendapatkan laptop seperti ini. Bisa untuk edit video, kemudian bisa untuk edit audio. Yang penting produktif, menghasilkan produksi, menghasilkan video ya pastinya ya. Karena ini konten video, jadi ada video dan audionya. Kemudian untuk monitor saya gunakan ini headphone kecil ini. Entah mereknya apa, nggak ada mereknya. Tapi ini menurut saya suaranya cukup bisa diandalkan, cukup sebagai monitor. Dan juga kadang-kadang saya juga menggunakan mikrofon ini. Ya, mikrofon dari headset ini yang sekecil ini bisa memproduksi suara yang cukup, ya lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Kalaupun jelek masih bisa ditolong dengan pengolahan audio di software. Dan softwarenya saya pakai Adobe Audition. Ini yang benar Adobe atau Adobe, whatever lah, nanti kalau misalkan yang benar mana silahkan ditulis di kolom komentar. Kemudian yang editor video saya menggunakan Vegas 11.
karena banyak dari laptop, software dan sebagainya yang saya gunakan itu jadul. Untuk pemula ya nggak masalah ya, meskipun saya sudah lihat YouTube puluhan tahun yang lalu, tapi baru kali ini buat video, tapi nggak masalah. Yang penting kalau kamu misalkan mau buat video ya buat aja. Tapi kalau versi saya pengen buat video dengan segala keterbatasan, bukan keterbatasan ya, dengan budget ya. Dengan budget yang seminimal mungkin, tapi ada sisi yang lebih. Dari tadi saya lihatnya monitor terus, tapi nggak masalah. Karena ini ya saya sering lihat monitor, sering edit, jadi konsentrasinya terlihat ke monitor bukan ke kamera ya. Ini dari tadi kok di sini gatel terus ya. Memang untuk malam ini saya buat video ini agak ya kendala bukan teknis sebenarnya. Dari tadi hujan, kemudian pending dulu. Dari pengambilan video ada yang terbalik, ada yang belum direkord. Jadi nggak masalah, yang penting saya suka dengan proses ini. Dan di video ini saya lebih lihatnya ke sini lagi, ke sana. Di video ini saya lebih konsentrasi untuk pengolahan di audionya, karena saya kebanyakan mendengar musik dan juga ya segala sesuatu yang berhubungan dengan audio. Banyak menginspirasi saya yaitu podcast-podcast dari beberapa YouTuber kenamaan, semisal Korigor, Om Deddy, kemudian Om David Gadgetin, dan salah satu lagi siapa itu yang review DJI Osmo Pocket, itu suaranya keren banget. Menurut saya kalau misalkan kita mau mulai podcast ataupun gibah ataupun khotbah seperti ini, tapi kalian agak ya eman-eman ataupun sayang dengan uang kalian, biar budgetnya minim tapi hasilnya lumayan bagus untuk didengar, ya setidaknya ada yang didengar ya, didengar enak. Bisa menggunakan alternatif seperti saya ini. Cuma kalau misalkan pengen lebih praktis lagi ya pasti konsekuensinya harus beli perangkat yang lebih instan ya. Bukan proses seperti saya nyolder dan nyambung-nyambung seperti ini. Ya, untuk kamera biasa aja. Mikrofon juga biasa aja. Soundcard apalagi. Saya menggunakan perangkat yang sangat-sangat murah. Dan saya mencoba untuk memperbaiki hasil audionya melalui audio editor pengolah suara Adobe Audition. Adobe atau Adobe ya. Jadi tadi lihat ke situ terus lihatnya ke sana. Ini udah berapa menit? 9 menit. Ya, biar nanti ada AdSense yang masuk. Kenapa dari? Ya kalau misalkan podcast yang sudah kenamaan pakainya mic yang terkenal ya, semacam Behringer, semacam Samson, semacam Audio Technica, semacam Electro Voice yang ya notabene itu tidak murah, tapi ya pasti mereka punya kompensasi atas ketidakmurahan itu ya, suaranya lebih bagus dari mic yang saya gunakan ini. Tapi meskipun mic saya ini tidak lebih bagus, dengan trik-trik efek-efek audio jahat bisa membuat suara di podcastmu atau di suara produksi videomu bisa menjadi lebih keren. Ya, itu aja. Kalau misalkan kita pengen mikrofon yang bagus tapi budgetnya kok cuma ya maksimal 200.000, gak masalah dengan mikrofon yang murah seperti yang saya gunakan ini. Video ini suaranya
nggak kalah sama podcastnya Om Deddy, podcastnya Om David, podcastnya Om Korikor ya. Om Korikor itu suaranya memang sangat keren, sangat ngebas dan crispy ya. Saya kira itu dia cocok untuk jadi presenter, membaca berita daripada seorang YouTuber. Ya lebih cocok seperti itu. Cuma kalau lihat tampilannya itu kan sangar ya. Tampilnya sangar tapi baik hati dan cenderung lucu menurut saya. Ya seperti itulah. Mungkin sudah jalannya seperti itu dan tidak masuk ke televisi mainstream. Dia punya jalur sendiri yaitu lewat YouTube. Lama-lama megang mikrofon kayak gini kembang juga di tangan ya. Netizen, viewer semua tolong doakan biar saya punya kamera baru, mikrofon yang lebih baik, dan juga lighting. Ini lighting saya pakai yang USB, lampu USB stick itu. Dan juga pasnya biar nggak pegel tangannya, pegangin mic kayak gini terus. Doakan biar bisa beli ya yang kayak lengan robot itu, arm mikrofon arm untuk handle ataupun penyangga ya, biar saya tidak kemeng seperti ini. Oke. Kalaupun misalkan penasaran bagaimana prosesnya, akan saya buat video tersendiri biar fokus ya. Fokus. Kalau ini untuk setup saya yang sangat-sangat murah, tapi hasilnya ya cukup bersaing dengan hasil yang diproduksi oleh podcast kenamaan di YouTube. Oke. Cukup dulu ya, nanti lanjut video selanjutnya.